Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Rira? Alhamdulillah Bu, sedang dalam keadaan sedikit tidak baik nih. Loh, kenapa Bu Rira? Ada permasalahan di sekolah saya Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk hari ini? Saya mau sharing mengenai keadaan sekolah saya Bu. Iya, silakan. Insya Allah saya ada waktu, Bu. Setelah selesai sharing dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya ya Bu, sudah bisa menyempatkan waktu dengan saya untuk bisa berbincang-bincang hari ini. Saya berharap setelah saya sharing dengan Ibu mengenai permasalahan saya bisa mencari solusi dalam permasalahan di sekolah saya. Oh iya, Bu. Saya sangat senang bisa berbagi permasalahan dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Ibu hadapi di sekolah? Begini Bu, saya itu mempunyai permasalahan di sekolah saya Bu mengenai sampah. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan di sekolah Ibu itu seperti apa ya, Bu? Begini Bu, di sekolah saya itu masih banyak murid yang membuang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah di sekolah saya itu banyak Bu. Kalau boleh tahu, penyebab murid Ibu membuang sampah sembarangan apa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut membuang sampah sembarangan Bu. Kira-kira menurut Ibu faktor apa saja yang paling memungkinkan anak tersebut membuang sampah sembarangan? Setelah saya analisis dari beberapa murid-murid tersebut, ternyata dia memang malas membuang sampah. Kemudian mereka belum menyadari dampak dan akibat dari membuang sampah sembarangan, Bu. Misalnya hal kecil, ketika anak-anak memakan permen, cangkang permennya itu dibuang seenaknya. Padahal tempat sampah ada di dekat mereka. Dan sekolah kami menyediakan banyak tempat sampah tersebut. Sehingga keadaan sekolah pun tidak nyaman dan tidak enak dipandang mata, Bu. Petugas kebersihan sekolah sering membersihkan sampah-sampah tersebut. Oh, begitu. Jadi banyak faktor ya, Bu, mengapa murid tersebut membuang sampah sembarangan. Jadi, seberapa besar harapan Ibu kepada murid-murid tersebut dalam hal ini? Saya berharap kepada beberapa murid yang masih membuang sampah sembarangan bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menjadikan sekolah yang nyaman dan indah. Dan saya juga berharap mereka itu sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan bahaya dari membuang sampah sembarangan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki musim penghujan, Bu. Karena sekolah saya dulu pernah kebanjiran, Bu. Oke, baik. Setidaknya murid tersebut harus sadar akan bahaya dari membuang sampah sembarangan ya, Bu. Setelah mengetahui beberapa penyebab permasalahan tersebut, bagaimana langkah Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, saya akan mencoba memberikan pengertian tentang arti tanggung jawab, terutama dalam menjaga kebersihan sekolah. Kemudian, saya akan mensosialisasikan bahaya dan akibat dari membuang sampah sembarangan. Karena sekolah saya pernah terkena banjir, Bu. Kemudian, saya akan memberikan contoh yang baik dengan selalu membuang sampah pada tempatnya secara konsisten dan menasehati anak-anak tersebut jika masih membuang sampah sembarangan, Bu. Baik, Ibu. Menurut saya itu rencana tindak lanjut yang bagus. Dengan mensosialisasikan bahaya dan akibat dari membuang sampah sembarangan, murid bisa memahami arti tanggung jawab dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian memberikan contoh yang baik dan menasihati anak tersebut secara konsisten. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan sharing hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih baik dan lebih lega karena sudah bercerita dan sharing dengan Ibu mengenai permasalahan di sekolah saya. Karena bisa mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya di sekolah saya.
Sebelumnya, terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu Ani, karena sudah menyempatkan waktu dalam berbagi pengalaman dan sharing mengenai masalah ini. Iya, sama-sama Bu Rira. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Ani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Rira, terima kasih. Ibu bagaimana juga kabarnya? Bolehkah saya minta waktunya? Alhamdulillah, baik juga. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya ada permasalahan sedikit tentang penyelesaian tugas PMM bersama komunitas praktisi saya. Bagus sekali Bu. Apa tujuan Ibu dalam menyelesaikan PMM bersama komunitas praktisi? Saya ingin menyelesaikan dengan cara cepat, tapi tidak mengganggu kegiatan saya di sekolah dalam mengajar. Hmm, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba membuka PMM saya di sela-sela kegiatan pembelajaran dan sudah dibentuk komunitas praktisi, tetapi itu belum benar-benar efektif karena memang beberapa rekan saya sering tidak mengikuti kegiatan tersebut. Oh iya. Apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Dalam pembuatan aksi nyata perlu banyak waktu dan rekan saya beberapa juga tidak ikut sehingga kami masih berkesulitan untuk bersama-sama membuka PMM-nya. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kayaknya saya membutuhkan strategi deh untuk bisa menyelesaikan tugas PMM tersebut dengan efektif, cepat, dan bersama-sama komunitas saya supaya PMM bisa selesai. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk menyelesaikan tugas PMM ya, Bu, dengan efektif dan cepat. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab keterlambatannya mengisi tugas PMM. Apakah karena banyak kegiatan mengajar di kelas atau karena administrasi guru yang banyak perlu diselesaikan? Saya pikir karena mereka tidak mengetahui jadwal yang tepat yang harus dilakukan dalam mengerjakannya, sehingga ketika waktu luangnya dikerjakan untuk hal-hal yang lainnya. Kapan guru ada waktu luangnya di luar jam-jam mengajar di kelas, Bu? Selain waktu istirahat, pada saat ada guru bidang PJOK dan PAI di kelasnya, itu bisa dilaksanakan guru-guru mempunyai banyak waktu luangnya. Oh ya, jika demikian, kita perlu mengatur jam kegiatannya kembali dalam menyelesaikan tugas bersama-sama dengan efektif, supaya tidak mengganggu jam mengajar dan dapat dilakukan dengan efektif. Begitu ya. Berarti selain itu juga kita perlu penguatan positif, strategi tutor sebaya dan mengatur waktu di jam-jam guru bidang supaya lebih leluasa. Bagaimana Bu Anissa? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya, Bu. Baiklah, saya mengerti, saya akan melakukannya. Terima kasih ya Bu Rira atas waktunya.
Sama-sama Bu Ani.